Gue ketok-ketok pintu, kakak gue yang bukain, kakak gue yang kedua. Gue bilang, kakak gue mabok, jangan lu tidur aja tidur gitu. Sekarang gue ngebahas cowok-cowoknya sedikit dari sudut pandangnya Liza. Pasti kan ada tongkrongan cowok-cowoknya kan? Ada nggak sih? Ada. Kusut. Namanya Kusut. Kusut PR2. SMA gue itu selek banget sama yang namanya SMA 50. SMA 50. Ya. Daerah Jaktim juga. Jaktim juga. Oke. Daerah Cipinang. Terus ribut juga sama anak 71. Gue pengen hidup seperti cewek-cewek normal biasanya. Oke. Yang cuman nongkrong gitu, ngobrol masalah tugas apa segala macam. Gue mau banget. Tapi gue gak bisa. Benar, ke rumah. Oke, lanjut. Gue dibalikin ke rumah. Gue balikin cepat subuh. Gue baru tidur. Gue balik. Gue ketok-ketok pintu. Kakak gue yang bukain. Kakak gue yang kedua. Gue bilang, kakak gue mabok. Jangan lu tidur aja tidur gitu. Kakak gue yang kedua ini emang paham gue betul. Kakak lu, sorry, cewek cowok? Cewek. Oke. Kakak gue paham gue betul. Gimana anak remaja gitu. Gue bangga sih sama dia. Maksudnya dia bisa tahu gimana gue. Oke, lu balik ke rumah terus? Gue balik ke rumah. Gue tidur. Mos. Gue mau seharusnya hari itu ya? Iya, pagi nyokap itu? gue ketok-ketok pintu, Za bangun gitu kan, mos gitu. Gue kayak iya gak ada mos mah hari ini. Bisa-bisa gue bilang kayak gitu. Padahal gue emang ada mos di hari itu. Gue mikir kayak pas gue udah bangun gue udah sadar, oh iya gue ada mos anjir. Gue gak dateng. Dan gue pas gue ngecek handphone, ada yang ngechat gue kayak, kamu gak dateng ya mos hari ini, kamu harus gini. Gue kayak ya udah oke. Gak apa-apa lah gue jalanin karena itu kesalahan gue dong. Ya enggak. Akhirnya di mos kedua, oke, ini jatuhnya mos pertama ya. Di mos pertama gue datang, gue duduk sama cowok namanya Novalino, cowok. Ini cerita tentang cowok nih? Enggak, denger dulu. Oke. Gue duduk sama namanya Novalino. Sorry ya, Novalino gue bawa. Novalino ini bisa gue bilang ganteng. Novalino ganteng. Oke. Iya, dia ganteng. Duduk sama lu. Dia duduk sama gue, Bang. Sebelahan. Awalnya gue duduk sendiri. Lalu, tapi karena sebelumnya dia udah ngechat gue kayak nanya-nanyain gue apa segala macam. Ya intinya duduk bareng. Dia duduk bareng sama gue. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Di kelas nih ya? Iya. Nah tapi itu masih masa mos ya. Di SMA itu tuh ada yang kenal sama gue, cutting. Bukan cutting, sorry. Kakak kelas lah, ya. Kakak kelas ada yang kenal sama gue. Pas gue pulang sekolah, kakak kelas ini berisikin gue, lo hati-hati, lo udah dicecer sama kakak kelas karena lo duduk sama cowok. Woi, gue gak ngerti woy, kenapa gue dicecer sama kakak kelas. Lo coba mikir deh. Karena duduk sama cowok doang. Iya. Tapi gue mikir kayak, mungkin karena dari SMP gue ngerasa kayak sama cowok biasa aja anjing. Oke, lanjut. Gitu loh. Akhirnya balik dari situ ya gue biasa-biasa aja, gue fine-fine aja. Hari kedua gue pergi sama tuh cowok nongkrong. Pas gue nongkrong, ini kakak kelas nyamperin gue, marah-marah sama gue. Lo tuh masih ada kelas. Sorry. Kakak kelasnya ini cewek. Oke. Marah-marah sama lo. Iya, lo tuh masih ada kelas gini. Gue kayak, oh ya sorry kak, gue nggak tahu. Karena dari SMP gue ngerasa deket sama cowok itu hal biasa. Gitu loh. Paham kan? Paham. Iya, makanya gue kayak, anjir kenapa sih kok gue diginiin banget. Padahal gue ngerasa gue waktu SMP biasa aja gitu. Jadi ternyata di PR2 SMA ya? PR2 ya? Ada senioritas juga? Ada. Ya seperti itu contohnya ya? Kayak tadi. Sebenarnya senioritas gini, gue masih kelas 10, yang senioritas itu kelas 12. Iya benar. Kelas 12 sebenarnya diem-diem aja, anteng-anteng aja bang. Nggak ngapa-ngapain gue bingung karena kenapa yang ngelabrak gue itu anak kelas 11. Gue tuh sempet mikir gini, temen gue kan ada yang pas 70 tuh bang. Siapa? Audi. Oh Audi. Audi masih 70. Nih Audi ini tadinya mau podcast sama gue kan. Oh ya?
bawa nama 70, tapi nggak jadi. Entah karena apa alasannya. Semoga Audi berkenan hadir. Oke, Audi tolong join ya. Tolong. Oke, nah si Audi ini tuh gue mikir kayak ganjil genap. Di 70? Iya, mainnya ganjil genap. Gue mikir kayak, kok gue dilabraknya sama genap, padahal gue ganjil. Oke. Gue mikir apa gue salah, apa gimana gue nggak ngerti. Akhirnya ya gue dilabrak sama dia gitu. Oh ya, dan ada masalah. Sorry nih ya, gue mau cerita, boleh nggak bang? Boleh. Gue pernah ribut sama namanya kakak kelas. Ribut ini berantem bener? Berantem. Jadi gini, awalnya tuh dia tuh ini kakak kelas yang kenal sama gue. Terus di secondnya adalah namanya second IG ya sekarang, anak-anak cewek. Second IG dia nyindir temen gue, sorry rada katro pada masa itu. Oke. Tapi saat gue ngebelain ini temen gue berantem di lapangan bang. Sama kakak kelas ini. Karena jadi perihalnya Liza ini membela teman Liza. Teman sebangku gue, tapi teman sebangku gue malah pas sama kakak kelas gue malah ditanya kayak gini. Lo santai kan? Gue gini gitu. Kayak karena dia anak baik ya. Terus si teman gue cuma bilang, "Ya gue enggak apa-apa kok." Anjing gak sih? Oh, itu anjing banget menurut gue. Karena menurut gue gini, kenapa lo bilang santai padahal gue udah belain lo mati-matian. Teman lo ini. Oke, akhirnya ya gue tetap berantem sama kakak kelas ini, bener-bener di tengah lapangan rame orang. Terus guru ada yang nanya, "Ini kenapa?" Terus kakak kelas cuma bilang, "Ini bu, saya ulang tahun, ucapin saya happy birthday dong." Fuck, itu kayak ini sorry deh Liza, berantemnya ini pukul-pukulan atau gimana? Sorry, tunjuk-tunjukan. Terus disebut jambak. Tunjuk-tunjukan, jambak-jambakan. Jadi gini, awal gue keluar kelas, bel sekolah pulang, gue keluar kelas, gue main handphone. Tiba-tiba dia jambak gue. Tarik ke tengah lapangan. Yeah. Oke. Gue bingung kenapa gitu. Ternyata gara-gara gue ngebelain temen gue. Jadi gue punya satu tim cheers gue ini cepu ke dia, angkatan dia. Ini Liza nih katanya gini main ngejauh apa segala macam. Ya udah gue jalanin aja, karena emang teman gue nggak salah. Ya teman gue katro, kenapa harus dipermasalahkan? Gitu loh. Gue membela teman gue karena teman gue ini bener. Jadi katro ya hidup dia dong. Kenapa lo harus mengurusi hidup dia? Oke. Gue nggak suka banget sama caranya dia. Dia ngatain, jadi temen gue cuma salah ngetik tulisan chair. Jadi cheers itu kan namanya CHERS. Iya, cheers. Dia tulisnya chair. Oke. Gitu. Terus jadi dicakin lah gitu ya. Dicakin. Gue nggak terima, maksud gue kayak itu teman gue, woy. Di SMA ini gue punya circle 4 orang. Salah satu ini teman gue yang ini. Gue nggak mau sebut namanya, mungkin dia kalau nonton oke lah. Oke, akhirnya lo ngebela teman lo dan gue ngebela teman lo gue. berantem sama kakak kelas itu. Berantem sama kakak kelas gue ini. Akhirnya gue dipermasalahkan, kayak gue dipandang sama kakak kelas jelek, drop banget gitu loh bang. Gue kesel sih, kayak kenapa sih temen gue bela kayak gini. Tapi gue mikir lagi, oh mungkin temen gue membela dirinya karena itu kebaikan buat diri dia. Atau mungkin emang Liza terlalu emosian, enggak? Enggak juga sih. Gue sama nyokap gue selalu diajarin memaafkan orang. Oke. Gitu loh. Makanya gue kayak, kalau memaafkan orang kenapa berantem? Gue niatnya gak berantem bang. Tapi karena dia ngejambak lu duluan. Oke. Nah ini Liza, di SMA Perguruan Rakyat 2 ini, sekarang gue ngebahas cowok-cowoknya sedikit dari sudut pandangnya Liza. Pasti kan ada tongkrongan cowok-cowoknya kan? Ada nggak sih? Ada. Ada. Kusut. Namanya Kusut PR2. Rame cowok-cowok di situ. Rame dari kating-kating. Sorry. Kakak kelas gitu rame. Nongkrong juga, ngumpul juga. Iya. Berantem juga sering. Iya. Oh, sering berantem juga? Iya. Sama SMA mana berantemnya? Gue sebut gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Oke, sorry ya. Masa lalu. Ini masa lalu sorry banget ya. SMA gue itu selek banget sama yang namanya SMA 50. SMA 50? Ya. Daerah Jaktim juga? Jaktim juga. Oke. Daerah Cipinang. Terus ribut juga sama anak 71. 71 SMA? Iya. Ini ributnya itu tanda kutip memang bener ribut di jalan, kayak pakai bayar juga sama atau gimana? Aduh, gue perlu jelasin gak sih? Seru gue jelasin ya. Gak apa-apa ya bang, gue santai ya, gue jelasin. Gini, yang gue tahu, gue ini salah satu cewek di SMA Perguruan Rakyat 2 yang masuk tongkrongan itu.
Di tongkrongan itu mereka ribut sama SMA 50 Jakarta. SMA 50 Jakarta ya, Bang? Jakarta Timur ya kan jatuhnya. Ributnya tuh mungkin kalau lo tahu di atas di rooftop Perumnas Klender. Itu tuh pasar, tapi ada rooftopnya. Oke. Mereka ribut di situ. Pakai BR? Wah, gue kurang tahu ya karena gue cewek, gue nggak mungkin ikut dong. Mereka ribut di situ sampai akhirnya ketangkap polisi. Gitu. Mereka ketangkap polisi. Ada anak PR dan ada anak 50 yang ketangkep juga. Gue lupa deh anaknya SMA PR 2 yang ketangkep berapa orang. Pokoknya ada yang ketangkep. Gue di situ panik sih, kayak wah gila kok temen gue bisa ketangkep gitu. Sumpah kalau lo tahu cerita lucunya, Bang, di pas ada polisi datang, itu yang namanya anak SMA PR 2 jadi tiba-tiba akur sama anak 50. Akurnya dalam arti kata ada yang pura-pura ke tukang jahit bilang kayak ada polisi, kamu yang ribet ya? Enggak, Bang, saya lagi ngambil jahitan gitu. Okay. Ada juga yang ke BL di lantai 3 Perumnas Klender itu ada BL-nya. Tahu lah BL tuh apa ya kan? Apa? Biliar. Ya. Oke. Di BL itu ada anak-anak yang sosok pura-pura main gitu. Ada yang nyatu sama anak bocap, sosok pura-pura main BL gitu. Ujung-ujungnya ada yang ketangkep juga. Tapi ada juga yang pura-pura, sorry Pak, saya lagi ngambil jahitan gitu di pasar. Padahal itu enggak gitu. Tapi itu dia selamat. Ada yang enggak selamat. Ada yang ketangkep sama polisi. Gitu. Jadi pengalaman Liza berantem di maksudnya pengalaman itu pengalaman cowok-cowok di SMA PR 2 itu sebenarnya ada juga ya, ada berantem ada banget. Mungkin lebih lanjut lagi, mungkin ntar cowok-cowoknya bisa hadir ke podcast ini ya. Aduh, boleh tuh, undang ya tahun gue ya, ceritakan dari versi cowok-cowok ya. Bener banget. Nah untuk Liza, ini kan tadi SMA di PR 2, SMP di PR 3. Habis itu Liza lulus, ya nggak sih? Liza lulus itu gue pengen tanya, apakah Liza masih tetap tanda kutip blangsak ya kan, ibaratnya masih nongkrong tiap hari, masih mabuk tiap hari, atau kok Liza akhirnya menemukan titik untuk untuk berpikir ke depan, ini kayaknya gue harus keluar nih dari zona-zona ini, kayaknya gue mabuk harus dikurangin, kayaknya gue ngerokok nggak harus dikurang-kurangin juga, jadi harus mikir kuliah atau ke depannya gimana. Ada gak sih pikiran kayak gitu? Ada banget, Bang. Sumpah, gue pengen hidup seperti cewek-cewek normal biasanya. Yang cuman nongkrong gitu, ngobrol masalah tugas apa segala macam. Gue mau banget. Tapi gue gak bisa. Mungkin gue gini ya, keluarga gue udah broken dari SD. Ini pribadi ya? Iya, ini pribadi gue dari broken dari SD, SMP, SMA. Tapi gue sebenarnya dalam sisi finansial gue berkecukupi. Ya berkecukupan lah ya. Mampu lah ya buat bayarin itu. Mampu banget. Kakak hebat yang bisa membawa gue sampai ke sejauh ini gitu. Tapi untuk lo sendiri? Buat gue sendiri gue mau. Di saat gue kuliah gue pengen mikir, gue harus berhenti. Gue pertama gini, kalau berhenti total mungkin susah ya. Dalam hal-hal ya kayak rokok, minum dan macam ya. Iya, gue nggak bisa berhenti secara total. Tapi gue pengen jadi lebih baik. Gue nggak mau kakak gue semua kecewa. Gue mau kakak gue jadi lebih baik. Gue mau naikin derajat keluarga gue. Sebelumnya, sorry ya, gue sempat cerita sama lu sebelum kamera ini dimulai. Gue bilang kalau keluarga gue sering dipandang jelek sama tetangga. Iya benar. Di situ gue mau naikin keluarga gue jadi lebih baik, Bang. Gue mau keluarga gue dipandang jadi lebih baik. Mungkin kakak-kakak gue karena nge-apart, jadi nggak tinggal di rumah. Jadi yang kelihatan pulang malam di rumah gue. Lu doang. Gue doang gitu. Tapi gue pengen buktiin ke tetangga gue nih seorang cewek yang pulang malam, gue bisa. Tadi balik lagi berarti titik Liza menemukan untuk meninggalkanlah hal-hal yang buruk itu pada waktu Liza lulus atau seperti apa? Sebenarnya saat gue lulus gue udah mulai berhenti. Lulus SMA. Lulus SMA itu Liza akhirnya kuliah apa gimana? Gue kuliah
di Universitas Bakri. Langsung kuliah apa? Langsung kuliah. Jadi gini, kakak gue tahu kapasitas otak gue gitu. Jadi akhirnya gue langsung dikuliahin di Bakri karena dia pikir lu tuh bego nggak bisa masuk negeri gitu. Gue masuk ke Bakri, sebenarnya gue rada mikir kayak kenapa sih gue nggak nyoba negeri dulu gitu. Tapi kakak gue nggak ada yang ngasih gitu loh. Akhirnya gue kayak mikir ya udahlah gue masuk swasta juga sama aja. Karena gue setelah pengalaman gue dari SD, SMP, SMA, gue selalu swasta dan itu baik-baik aja gitu. Dan pas gue lulus kuliah, lulus SMA, gue kuliah. Di kuliahan ini gue ngerasa nyaman. Di Bakri? Gue udah nemu satu circle nih bang. Meskipun gue masih online ya. Gue ini maba bang, by the way. Gue maba di Bakri. Itu gue nemu satu circle yang baik banget selalu nuntun gue. Dalam arti nuntunnya tuh ke jalan yang baik apa gimana? Iya, ke jalan baik gitu. Jadi ada gue di satu grup, isi 8 orang. Sorry bang. 8 orang itu selalu menuntun gue ke jalan yang benar. Sebandel-bandelnya mereka selalu nuntun gue ke jalan kayak lo tetap harus ngerjain tugas ini, lo harus ngerjain tugas itu gitu. Gue sebenarnya bego bang, sorry nih gue ngomong ya, tapi gue bego. Nggak mungkin malas kali, bukan bego ya? Iya, oke. Malas ya? Iya, gue dalam akademik mungkin gue pinter dalam kayak waktu SMP gue masih dapat 5-10 besar. Tapi waktu SMA, gue tuh sebenarnya kalau nggak ada yang nuntun gue, nggak ada yang bisa. Sebenarnya gue balik lagi dari SMA gue nggak punya teman, gue cuma punya satu teman. Satu teman gue di SMA itu kurang menuntun gue ke jalan hal yang baik. Tapi pas gue SMP gue menemukan teman yang wah gila nih orang bawa gue ke jalan yang baik gitu. Gue bangga banget bang nemu dia, sumpah. Gue bangga banget karena dia tuh nyuruh gue buat ngerjain tugas ini itu. Gue thank you banget buat teman gue. Boleh gue sebut gak sih? Gue bangga banget sama mereka. Gue bangga banget sama Tiara, sama Denis, sama Rinaldi, sama Dava, sama Rinaldi, sama Alif, sama Karis. Gue bangga dan itu termasuk gue 8 orang itu gue. Gue bangga banget guys sama kalian selalu menuntun gue ke jalan yang benar. Gue bangga banget, maka akhirnya gue bisa menemukan circle gue yang lebih baik lagi gitu. Gue seneng banget, gue kalau bisa nangis gue pengen nangis sekarang. Berarti Liza sekarang sudah kuliah di Universitas Bakri. Yes. Jadi sisi positifnya walaupun Liza dulu SMP, SMA nakal, bandel, tanda kutip juga mengalami broken home, tapi Liza tetap survive, bangkit, dan juga bertanggung jawab terhadap pendidikan Liza. Iya benar banget, karena pendidikan menurut gue ya, pendidikan itu nomor 1 bang. Di saat gue pernah punya mantan gue itu mandang pendidikan. Dari mantan gue ini keluarganya tuh mandang kayak dia SMA mana gitu loh. Gue kadang mikir kayak aduh gila gue SMA mana gitu, SMA gue jelek gitu. Tapi gue mikir kayak gue harus bangga sama SMA gue, karena SMA gue ini membuat jalan gue jadi lebih baik. Meskipun itu masa SMA itu bisa dibilang masa-masa nakal ya mas. Ya kan, masa-masa nakal lah gitu. Tapi gue bangga banget mas itu bang. Gitu. Berarti Liza sekarang sudah kuliah di Universitas Bakri, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya. Nah, kan Liza kan sekarang masih jatuhnya angkatan muda banget ya. Iya, muda banget. 2020. Lulusan 2020. Iya. Tapi kalau emang boleh gak sih Liza membagikan sedikit tips-tipsnya atau saran-sarannya kepada teman-teman yang masih pelajar atau masih melakukan kenakalan dan kekerasan tapi tanpa memikirkan masa depan, itu baiknya itu seperti apa? Bukan maksud menggurui ya, tapi sharing aja baiknya itu seperti apa sih biar kita tetap mikirin masa depan loh gitu. Saran gue gini, lo bandel. Sorry guys, gue ngomong ini, tapi lo bandel boleh, tapi seenggaknya lo harus mikirkan masa depan lo. Lo harus mikir gimana cara orang tua lo atau kakak lo membayari kuliah lo gitu. Itu kan kuliah mahal bang. Kuliah tuh mahal banget. Pendidikan mahal? Mahal banget bang. Gue bilang itu mahal banget. Itu menurut gue kayak lo harus bisa membanggakan mereka bang. Lo gak bisa nakal terus. Di saat lo lulus, lo cowok nih, lo harus membahagiakan istri lo atau pacar lo. Tapi kalau lo cewek, lo harus bisa menunjukkan ke cowok lo bang.
gitu. Dan ke keluarga. Iya, ke keluarga. Gue cewek, gue menunjukkan nih ke kakak gue kayak, kak gue bisa, gue nakal, gue bisa, gitu. Misal lo cowok gue nih, sorry ya, lo cowok gue bilang lo harus bangga sama gue gitu. Karena itu yang terbaik buat lo. Lo sebenarnya gini ya, patokan di hidup lo harus dari abang, kakak, keluarga, atau nyokap, bokap, atau pacar lo sendiri. Misalnya lo broken ya, lo harus menunjukkan ke pacar lo, nih gue bisa jadi lebih baik. Kalau lo cowok itu lebih baik ya, lo nunjukin ke cowok lo, lo nunjukin ke cewek lo, nih gue udah bisa bayarin lo bisa bayarin ini itu. Tapi kalau lo cewek, lo bisa menunjukkan, gue lulusan ini nih, keluarga lo harus bangga sama gue karena biayanya nggak mahal juga. Lo harus tahu itu. Buat cowok-cowok juga kayak gue mikir gini ya bang, lo cowok-cowok harus sadar, cewek tuh nggak semuanya berpengaruh ke cewek. Apa gimana? Cewek tuh nggak apa-apa harus ke cowok gitu. Gini bang, gue punya mantan. Cewek nggak selalu bergantung ke cowok. Gitu. Ya itu. Gue punya mantan, cowok gue tuh bilang gue matre. Dari SD gue nggak ngerasa diri gue matre. Gak ada cowok yang bilang gue matre, tapi kecuali mantan gue ini bilang gue matre karena bilangin gue open room apa segala macam. Gue benci banget sama dia. Please not, gue benci sama dia. Oke. Berarti gue meluruskan, ibaratnya gini ya. Kita sebagai yang masih muda, misalnya kita masih bandel, kita juga harus memikirkan masa depan kita. Iya, bener banget. Kalau memang kita belum menemukan motivasi untuk diri kita sendiri, setidaknya kita punya pijakan, yaitu kita harus membanggakan keluarga kita. Iya, bener banget. Karena keluarga lo yang udah ngebiayain lo. Kita. Jadi ibaratnya, kalau lo belum punya power untuk membuktikan ke diri lo sendiri, ibaratnya, wah gue sukses nih buat diri gue sendiri. Misalnya lo belum menemukan itu, lu mikir siapa yang ngebiayain lu sekolah, siapa yang ngebiayain lu kuliah dan segala macam. Itu keluarga dan kakak lu, ibu lu, semuanya. Nah, lu harus banggain mereka, ya nggak sih? Betul banget. Setelah itu barulah banggakan diri lu sendiri. Ya, karena keluarga itu lebih penting ya bang. Iya, sepakat gua. Keluarga lo itu yang membiayai lo dari kecil, dari lo lahir sampai lo dewasa. Sepakat. Bener gak? Bener. Oke, untuk Liza masih banyak mungkin yang mau disampaikan? Aduh, nggak tahu, gue bingung mau menyampaikan apa, kayak gue udah cukup deh. Cukup, sebenarnya masih banyak ya, Za? Banyak, tapi intinya tadi yang dari awal sih gue tangkap, jangan selalu memandang sesuatu itu sebelah mata ya kan? Iya, bener banget. Yeah. Karena memandang sesuatu sebelah mata tuh salah banget ya guys. Dari segi fisik, bangunan, itu salah banget. Karena orang bisa berubah kapanpun. Benar, sepakat. Jadi ibaratnya ya, don't judge the book by the cover, ya nggak sih? Betul banget. Lu baca dulu isinya, baru lu berkomentar gitu kan. Ya. Jangan baru ngelihat, wah dia orangnya begini, terus langsung malas. Ya itu salah banget. Sih. Salah, wah, sorry ya, itu salah banget. Sekolah jelek, jangan kayak gitu. Itu salah. Jalanin dulu, pasti ada hikmah di balik itu. Betul banget. Ya nggak sih? Ya. Buat teman-teman yang punya narasumber kayak Liza gini yang bisa membantu memotivasi untuk kita bersama-sama berubah menjadi lebih baik lagi, silakan di komen langsung di YouTube Bang Ges ya. Iya, betul banget. Thank you banget. Bang, undang temen gue dong, bisa gak sih? Ya pokoknya teman SMA Perguruan Rakyat 2 yang cowok. Nah, di komen aja siapa nama-namanya. Terutama si Audi nih, temannya Liza. Aduh iya, Audi tuh SMA 70 dari itu 70. Banyak ceritanya bang dia sebenarnya. Gue harap bisa hadir di sini dan ya yang lain-lainnya lah dibantu komen aja langsung di YouTube-nya Bang Ges 29. Yes. Thank you Liza udah datang. Thank you banget ya bang, gue jadi bisa ngungkapin apa yang ada dalam hati gue nih. Iya, gue senang banget Liza bisa berbagi. Semoga ini semua bisa menjadi acuan dan juga motivasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Ya benar banget. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya kalau memang ada salah kata dan salah pengucapan. Ya nggak sih Liza? Tuh. Ya, thank you banget Liza. Maaf banget ya.